Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Omero, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dari KPI 7A. Baiklah teman-teman, pertanyaan yang pertama yaitu apa sih pengertian dari media massa? Nah, media massa ini tentu kita sudah cukup sering ya mendengar apa sih pengertian dari media massa, dan bahkan kita sendiri sudah sangat-sangat sering kita bertemu dengan media, atau bahkan media itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari ya. Nah, pengertian dari media massa itu merupakan sebuah kekuatan besar dalam suatu negara, karena dengan adanya media massa ini masyarakat itu dapat mengontrol kinerja pemerintahan, dan masyarakat juga bisa mengetahui adanya perkembangan politik, kemudian perkembangan ekonomi, perkembangan sosial. Selain itu juga dengan adanya media massa ini kita bisa dengan mudah mengetahui informasi-informasi dari berbagai macam negara. Seperti misalnya ketika kita akan mengetahui apa sih perkembangan yang ada di luar negeri itu, kemudian seperti apa kehidupan yang ada di luar negeri, ataupun seperti apa kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia ini yang berbeda wilayahnya dari wilayah kita. Nah, tentu kita dengan mudah mengetahuinya dari media massa. Nah, informasi yang kita dapatkan dari media massa ini bisa kita dapatkan melalui media cetak ataupun media elektronik. Melalui media cetak ini bisa seperti kita mendapatkan informasi dari surat kabar, kemudian majalah, tabloid, koran, ataupun masih banyak lainnya. Kemudian kita mendapatkan informasi dari media elektronik, kita bisa melihat dari audio, radio, televisi, film. Nah, kita mencari informasi dari televisi itu, misalnya televisi itu kan menyajikan informasi melalui gambar. Nah, tentu sangat mudah bagi kita untuk mengetahui, oh ternyata seperti ini perkembangannya, oh ternyata begini. Nah, seperti itulah pengertian dari media massa. Baik teman-teman, pertanyaan yang kedua yaitu apa sih perbedaan dari pers konvensional dan pers online? Nah, yang pertama yaitu media pers konvensional atau biasa disebut dengan media massa. Nah, pers konvensional ini proses penyebaran informasinya ini dengan sifat penyebaran satu arah atau sering biasa disebut dengan one way communication. Nah, pers konvensional ini terbagi menjadi dua, seperti yang pertama media cetak berupa surat kabar, majalah, poster, baliho, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu media elektronik, masih sama, yaitu seperti TV, radio, dan film. Nah, sedangkan media pers online ini ketika kita ingin mendapatkan informasi, kita bisa mendapatkan melalui Google dan melalui portal berita. Tujuannya untuk mencari berita-berita yang sesuai dengan kebutuhan akan informasinya. Kemudian media ini juga memadukan dari kecanggihan teknologi komunikasi dengan jurnalisme konvensional di dalam satu ruang, yang mana biasa disebut dengan jurnalisme online. Baiklah teman-teman, kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apa sih makna dari manajemen? Manajemen itu adalah penerapan fungsi melalui tindakan seperti planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluasi. Kemudian manajemen itu juga didefinisikan sebagai proses menginterpretasikan atau mengkoordinasikan sumber dana yang mana digunakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran. Apa saja sih unsur-unsur dari makna manajemen ini? Yang pertama yaitu planning atau perencanaan.
planning atau perencanaan ini biasa disebut dengan penetapan dari tujuan, yang mana seperti penetapan aturan, kemudian penyusunan rencana-rencana, kemudian dalam tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan ke depannya, kemudian juga melakukan penyusunan seperti visi, misi, kemudian nama media apa yang akan kita kerjakan kemudian seperti apa motonya, rubrika, dan seperti apa segmentasi pasar. Kemudian unsur yang kedua yaitu organizing, yang mana organizing ini yaitu pembentukan dari bagian-bagian atau pembentukan tugas-tugas dari kerja yang akan dilakukan. Pengorganisasian ini itu merupakan sebuah proses penyusunan dari struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasinya. Kemudian sumber daya apa yang akan dimiliki dan lingkungan yang akan melingkupinya nanti. Kemudian unsur yang ketiga yaitu actuating atau pergerakan, yang mana yaitu merupakan kegiatan untuk menggerakkan orang-orang yang akan melakukan atau membuat program-program dari suatu media, kemudian menggerakkan juga fasilitas penunjangnya agar penyelenggaraan itu mampu melakukan pencapaian tujuan yang bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sebelum-sebelumnya. Kemudian controlling atau pengawasan. Nah, controlling atau pengawasan ini yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, yaitu kemudian menyeleksi produk, mengevaluasi, kemudian pengawasan berarti juga sebagai pengevaluasian, penilaian, dan maupun perbaikan. Nah, pengawasan ini juga sebagai proses untuk mengetahui apakah tujuan dari perusahaan atau tujuan dari media yang dikerjakan tadi telah tercapai ataupun belum. Kemudian unsur yang terakhir yaitu adanya evaluasi. Nah, evaluasi ini sebagai penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah keputusan. Nah, evaluasi juga dijadikan sebagai kegiatan pemilihan dari pengumpulan data-data, kemudian dianalisa, kemudian penyajian informasinya juga yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penyampaian saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.